Berarti ini apa situasinya di sini nih? Ini dipercaya sebagai tempat pembuatan naskahnya. Pembuatan naskah Palapa. Sumpah Palapa, oke. Dan tempat meditasinya Raden Wijaya. Tempat meditasinya Raden Wijaya. Pendopo Agung merupakan salah satu tempat yang juga memiliki cerita tentang Kerajaan Majapahit. Ada banyak hal menarik di kawasan Pendopo Agung yang ada di Trowulan ini. Pendopo Agung ini tepatnya ada di Dusun Nglinguk, Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Salah satu tokoh yang terkenal dari akhir masa kerajaan Hindu-Buddha adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan salah satu tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada juga dikenal akan Sumpah Palapa yang diucapkannya. Lalu apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang letaknya di Jawa Timur. Bukan hanya rajanya, patih kerajaan itu juga terkenal, yaitu Patih Gajah Mada. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya berada di situs tentang Kerajaan Majapahit di daerah Pendopo yang dipercaya dahulunya sebagai tempat daripada Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa ataupun Amukti Palapanya mengumandangkan daripada sumpah tersebut di Pendopo yang berada di belakang saya ini. Dan Pendopo di belakang saya ini yang masih asli hanya umpak-umpak penyangga daripada tiangnya. Jadi bagian umpak ataupun dasar yang berwarna hitam-hitam di belakang saya itu yang masih asli. Sementara yang lainnya sudah mengalami perehaban ataupun renovasi dan rekonstruksi pastinya. Masyarakat setempat memiliki kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun bahwasanya Pendopo Agung Trowulan yang letaknya di depan makam panggung tersebut adalah lokasi pengucapan Sumpah Palapa. Dan sampai saat ini keyakinan masyarakat tersebut masih utuh. Referensi adanya Sumpah Palapa hanya ditemukan dalam kitab atau Serat Para Raton. Kitab ini memuat kisah Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singosari hingga masa akhir Majapahit. Namun, sosok penulis di balik kitab Para Raton juga belum pernah terungkap dan hingga kini hanya berhasil diterjemahkan oleh seorang penerjemah dan peneliti asing bernama G.L.A. Brandes di tahun 1896. Sementara masa penulisannya diperkirakan setelah Majapahit runtuh, yaitu pada masa Kesultanan Mataram di tahun 1613. Hingga saat ini, lokasi Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa masih menjadi kontroversial. Sebab memang belum ada satupun bukti sejarah yang mampu menunjukkan lokasi persisnya. Menurut Kepala Seksi Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Kuswanto, mengatakan referensi adanya Sumpah Palapa hanya ditemukan di dalam kitab atau Serat Para Raton. Namun, hingga saat ini belum mampu dibuktikan secara arkeologis terkait dengan adanya pengucapan Sumpah Palapa itu. Dikatakan oleh Kuswanto, referensi adanya Sumpah Palapa itu hanya di kitab Para Raton. Kalau di kitab Negara Kertagama hanya menyebutkan wilayah yang dikuasai Majapahit, namun itu dikaitkan dengan Sumpah Palapa. Di dalam kitab Para Raton juga tertulis isi dari Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada.
Pengucapan sumpah tersebut terjadi pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, putri Raden Wijaya yang memerintah pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Sumpah Palapa diucapkan pada zaman Tribhuwana Tunggadewi. Intinya, Gajah Mada tidak akan beristirahat sebelum menyatukan Nusantara. Kembali ditegaskan bahwa di dalam kitab Pararaton tidak tertulis lokasi Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa yang sesungguhnya. Asli kayu apa? Asli kayu jati. Terus yang mana yang masih asli ini? Yang memang dari awalnya waktu tempatnya Gajah Mada, Mukti Palapa atau Sumpah Palapa itu? Di pendopo ini yang betul-betul asli itu hanya umpaknya, batunya yang hitam-hitam. Oh, batunya yang hitam-hitam itu? Letaknya di sini, cuma sebagian ada yang tertata ulang. Oh, begitu. Terdapat sebuah batu yang terletak tepat di belakang bangunan Pendopo Agung. Batu ini biasa disebut patok gajah atau paku pengikat gajah. Konon, batu yang ditancapkan langsung sendiri oleh Mahapati Gajah Mada saat beliau mengucapkan sumpah amukti yang terkenal, yakni Sumpah Palapa. Patih Gajah Mada menancapkan batu ini ke tanah sampai ke kolam segaran yang berjarak 400 meter dari Pendopo Agung. Batu itu terlihat miring sekitar 45 derajat. Berdasarkan cerita yang ada, Patih Gajah Mada dahulu memang sengaja menancapkan batu itu dengan posisi miring untuk menunjukkan kesaktiannya. Dan suatu saat nanti hanya akan ada satu orang yang bisa mencabutnya, yang dipercaya sebagai reinkarnasinya. Tidak mudah mencabut batu atau patok gajah tersebut. Patok ini pernah digunakan sebagai tonggak tempat mengikat gajah dan kuda kendaraan Gajah Mada. Menurut pengakuan warga sekitar kompleks Pendopo Agung, tonggak ini tak bisa dicabut. Untuk menentukan panjangnya pun sulit, karena saat digali, patok atau batu tersebut seperti tak pernah berpangkal. Berarti yang mananya yang masih asli? Putih-putih itu, tembok yang putih ini masih asli batanya. Berarti bata yang putih-putih ini asli memang zaman kerajaannya Majapahit gitu? Oke. Kalau ini ya tambatan gajah. Jadi ini pada waktu era ketiga Tribhuwana Tunggadewi ini, Ratu Tribhuwana Tunggadewi mendapatkan hadiah dari kerajaan kota Thailand berupa gajah putih, pernah diikat di sini. Jadi tambatan gajah, berarti untuk biar gajahnya tidak lari gitu. Oh iya, karena waktu itu kan Majapahit bahkan meluas sampai di Thailand seperti itu kekuasaannya ya. Makanya ornamen-ornamen di Thailand itu mirip dengan ornamen-ornamen dari Majapahit sendiri. Itu Surya Majapahit ya, lambang kerajaan Majapahit. Berarti ini tahun atau abad ke-14 berarti pemerintahan Raja Tribhuwana Tunggadewi sekitar 1300-an berapa gitu ya Bang ya. Gajah Mada lahir tahun 1290. Sejak masih muda, Gajah Mada sudah memiliki ahli bela diri dan ilmunya pun tinggi. Saat berusia 19 tahun, Gajah Mada juga berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara, Raja Kerajaan Majapahit. Tahun 1319, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Sebelum menjadi Patih Majapahit, Gajah Mada pernah menolak tawaran Aryo Tadah. Aryo Tadah merupakan Patih Majapahit sebelumnya. Tahun 1336, Patih Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu berisi janji beliau yang tidak akan memakan buah palapa bila belum berhasil menguasai Nusantara. Sumpah Palapa itu berbunyi, lamun humus kalah Nusantara, isun amukti palapa,
lamun kalah ring Guron, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Isun Amukti Palapa. Dalam bahasa Indonesia, bunyi Sumpah Palapa adalah: jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah mempersatukan pulau-pulau di Nusantara. Berkat kegigihan Gajah Mada mempersatukan pulau-pulau itu, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk sendiri memimpin Majapahit pada tahun 1350 hingga tahun 1389. Dan dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa kekuasaan Majapahit hampir sama dengan luas wilayah Indonesia sekarang, bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Baik pemirsa, demikianlah kisah Patih Gajah Mada, patih Kerajaan Majapahit yang terkenal pada eranya. Bahkan Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang terletak di Jawa Timur itu juga mengalami tampuk kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang berada di seluruh Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.